Saudara, dulu orang berbelanja harus datang ke tempat belanja. Belanja bahan makanan kita harus pergi ke pasar atau supermarket. Belanja elektronik kita harus ke toko elektronik, dan seterusnya. Tapi sekarang, banyak toko yang menjual produknya secara online. Bahkan harga bisa lebih murah daripada toko konvensional. Sebagaimana adanya toko online, dulu beribadah harus ke gereja. Sekarang karena adanya pandemi, banyak gereja melakukan ibadah secara online. Belanja online, orang makin lama makin terbiasa dan makin suka karena praktis. Tapi ibadah online, ada yang masih merasa itu bukan ibadah. Apakah ibadah online bukan ibadah? Ikuti penjelasannya dalam tonton video ini sampai selesai, sehingga kita mengerti pemahaman ibadah sebenarnya. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video inspirasi terbaru. Saudara, belanja online makin digemari, apalagi bermain game online. Tapi mengapa ada sebagian orang yang tidak menyukai ibadah online? Ada yang mengatakan bahwa ibadah online itu tidak seperti ibadah biasa. Pernahkah Anda berpikir bahwa pada masa sulit orang-orang Kristen di China, ada masa di mana mereka hanya mendengarkan firman Tuhan dari stasiun radio yang disiarkan dari luar negeri? Itu pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak bisa berkumpul bersama secara terbuka karena adanya larangan pemerintah yang cukup keras pada waktu itu. Namun mereka haus akan firman Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan melalui radio adalah salah satu alternatif ibadah yang bisa mereka lakukan. Tidak ada yang mempermasalahkan tata ibadah yang dilakukan. Yang terpenting bagi mereka bagaimana bisa mendengarkan firman Tuhan yang memberi kekuatan di tengah kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi saat itu. Hal ini juga terjadi di negara-negara di mana kekristenan mengalami tekanan dan aniaya. Mungkin kita berkata, situasi kita di sini berbeda. Benar. Namun saat ini kita semua dalam situasi menghadapi pandemi. Untuk mencegah penyebaran virus, maka pemerintah melakukan langkah-langkah pembatasan, termasuk pembatasan dalam ibadah. Banyak gereja harus melakukan ibadah online sebagai penggantinya. Namun masih ada sebagian jemaat merasa kurang mantap untuk ibadah online dengan berbagai alasan. Saya sependapat dengan Anda. Jika kita bebas melakukan ibadah secara offline, bisa datang ke gereja, adalah tidak tepat kalau kita lebih memilih ibadah online. Namun situasi saat ini bukan kita yang membuatnya. Keadaan ini memaksa kita dalam situasi yang tidak punya banyak pilihan lain kecuali ibadah online. Kita hanya diberi dua pilihan, ikut ibadah online atau sama sekali tidak beribadah. Anda bisa berpikir sendiri mana yang lebih baik. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama mengatakan, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Di tengah masa yang sukar itu, Rasul Paulus menyebutkan kecenderungan manusia yang muncul. Misalnya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan bahkan juga dalam ayat yang kelima dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya
mereka memungkiri kekuatannya. Bahkan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ketiga disebutkan, bagaimana orang-orang tidak lagi mencari pengajaran yang sehat dan benar, tapi hanya untuk memuaskan telinganya sendiri. Ini ibadah untuk memuaskan diri sendiri. Jelas ini bertentangan dengan tujuan ibadah dan arti ibadah itu sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ibadah sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasarkan pada ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Jadi pusatnya, konsentrasinya adalah kepada keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan dan selera kita. Saudara dan saya tetap membutuhkan firman Tuhan dan persekutuan satu dengan lainnya, yang saat ini kita bisa lakukan melalui online. Bukan kebetulan bahwa kita hidup dalam zaman di mana segala sesuatu bisa dibuat secara online. Bayangkan kalau saat pandemi seperti ini terjadi tahun 80-an di mana tidak ada internet. Tidak ada WhatsApp, tidak ada YouTube, tidak ada Zoom, tidak ada Facebook, atau lainnya. Saya yakin inilah cara Tuhan untuk tetap memelihara kita, sehingga kita tetap bisa melakukan ibadah bersekutu dengan cara yang berbeda di tengah pembatasan yang ada. Itulah online. Yang terpenting adalah kehadiran Tuhan yang kita sembah dalam ibadah. Lalu bagaimana kita mengalami kehadiran Tuhan? Kalau kita dalam melakukan ibadah, kita lakukan sambil makan, sambil buka Facebook, sambil baca WhatsApp. Bahkan dalam ibadah di gereja pun, masih ada orang yang sementara firman Tuhan disampaikan, sempat-sempatnya update status di Facebook atau balas WhatsApp teman. Karena itu jika kita ingin diberkati melalui ibadah, baik ibadah di gereja maupun online, maka kita perlu sungguh-sungguh disiplin menyediakan waktu. Bukan tanpa alasan, setiap sebelum ibadah di setiap gereja, selalu diumumkan matikan handphone. Karena benda ini yang seringkali mengacaukan konsentrasi kita dalam ibadah. Tidak ada yang salah dengan ibadah online. Yang terpenting adalah tujuan dan motivasi dalam beribadah. Bukan karena ingin menghindari ibadah di gereja dengan berbagai alasan. Namun karena keadaan tidak memungkinkan, maka kita melakukan ibadah online. Kita pun dapat menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah online, yang terutama kita memang punya niat beribadah. Sediakan waktu, mencari tempat yang dapat menolong kita berkonsentrasi, hindari melakukan hal lain sambil beribadah, termasuk membuka kesempatan untuk online aplikasi lain seperti Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Ubah handphone Anda pada status airplane mode agar tidak ada notifikasi yang bisa mengganggu dan menggoda kita untuk membuka aplikasi lain selain Alkitab. Apakah Anda mendapat berkat firman Tuhan atau tidak? Dalam ibadah itu bergantung pada sikap Anda. Terlepas apakah itu ibadah di gereja maupun online, sama saja. Apakah Anda akan merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah? Itu pun juga bergantung sejauh mana Anda serius dalam ibadah, baik di gereja maupun online. Sekali lagi, saya sependapat dengan Anda. Jika kita bisa beribadah di gereja, maka ibadah online bukanlah pilihan yang tepat. Namun dalam situasi saat ini, yang bukan atas kehendak kita sendiri, sehingga kita tidak bisa beribadah di gereja, maka ibadah online adalah pilihan yang jauh lebih baik daripada tidak beribadah. Tetap semangat dalam beribadah.
Tuhan memberkati.